Dan pada saat inilah, dan dalam pelajaran inilah kemudian kita melihat bahwa Saul akan dikukuhkan sebagai raja. Jadi dari teokrasi kemudian menjadi monarki. Poin utama pelajaran hari ini, Saul gagal untuk menjadi raja yang Allah inginkan karena dia menyatakan kemandiriannya dari Allah. Tujuannya murid akan mampu pertama menjelaskan mengapa Saul gagal dalam ujian ketaatannya. Yang kedua, menemukan akar kegagalan Saul. Yang ketiga, mengenali bagaimana dia berusaha lepas dari Allah dan dengan iman menukar kegagalan mereka dengan ketaatan Yesus yang sempurna. Kita ajukan pertanyaan kepada murid-murid kita, ujian akademis apa yang sedang kalian lakukan akhir-akhir ini? Mungkin mereka sedang siap-siap atau mungkin sedang mengikuti ujian, ya. Selain itu mungkin mereka juga ada yang ikut lomba, misalnya lomba olimpiade sains, matematika, atau yang lain-lain, atau lomba juga yang lain-lain hari ini ada di Bina Kasih ya. Nah, kemudian kita juga melihat khusus untuk murid yang kelas 3 yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin mereka akan sudah menghadapi atau mungkin akan menghadapi ujian untuk masuk ke universitas. Dan mungkin masih banyak ujian akademis yang lain-lainnya. Dan yang kedua, kita juga tanyakan kepada murid-murid ujian non-akademis apa yang sedang kalian lakukan akhir-akhir ini. Mungkin yang berhubungan dengan olahraga. Ada mungkin yang ingin masuk ke klub tim basket dari sekolah, ada ujiannya, atau mungkin tim sepak bola, tim badminton, untuk di klub dan sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas olahraga. Atau mungkin mereka juga ada yang sedang mengikuti ujian di dalam hal seni. Mungkin ada yang mengikuti ujian piano ya, terus kemudian juga ada yang mungkin ujian menyanyi, main biola, drama dan sebagainya. Jadi itu berhubungan dengan dunia seni ya. Dan mungkin ada juga yang sedang mau mengambil SIM gitu ya. Jadi ada juga ujian untuk bisa mengemudi biar mendapatkan SIM C, gimana caranya, atau SIM A, atau untuk motor atau untuk mobil. Nah, mereka juga bisa dan harus mengikuti ujian-ujian itu. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah mengikuti ujian semua dan apakah pernah gagal? Jikalau di antara kalian ada yang pernah gagal mengikuti ujian, apa alasan yang akan kalian berikan? Ya, jadi ketika mereka gagal, mungkin mereka banyak memberikan alasan-alasan dari kegagalan yang mereka hadapi. Misalnya, kalau pelajaran sekolah soalnya terlalu sulit, belum diajarkan, kok keluarnya ujian itu kami belum belajar. Atau mungkin kami tidak mempersiapkan diri dengan baik, belajarnya kurang maksimal, mungkin masih banyak main game dan tidak fokus belajar. Atau mungkin melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Jadi itu salah gurunya sih, ngajarnya nggak benar, jadi kami nggak ngerti gitu ya. Nah, jadi mungkin juga banyak alasan-alasan yang kita lakukan untuk membela diri kita bahwa kita gagal itu ini loh alasannya. Hari ini kita akan belajar, ada seorang raja juga yang gagal di dalam ujian yang diberikan. Apakah itu ujiannya? Mari kita perhatikan ya. Pertama kita akan melihat siapakah Saul itu. Kita buka dari 1 Samuel pasal 10 ayat 21 sampai 24. Mulai baca dari Pastor Santoso ya. Sesudah itu disuruhnyalah Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Lanjutkan dengan lausekan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apakah orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ketiga, berlarilah orang ke sana dan memanggilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebelah sana,
Ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsa. Ayat 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikianlah hidup Raja. Saul adalah anak dari Kisi, seorang yang kaya ya, papanya itu kaya dari suku Benyamin, kemudian dari postur tubuhnya dia adalah gagah dan tegap. Dikatakan bahwa dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Berarti badannya kekar dan tegap gitu ya. Kemudian dia diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel yang pertama, itu ada di 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Minta tolong Lausutina bacakan. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ya, jadi dia diurapi dulu oleh Samuel, kemudian baru diproklamirkan di dalam pasal 10 juga. Setelah dari ayat 17 itu kita bisa baca ya, kemudian dia baru diproklamirkan sebagai raja. Nah, ujian ketaatan apa yang akan diberikan kepada Saul, yaitu ketaatan pada perintah Allah. Ada 2 ujian yang diberikan Allah kepada Saul. Yang pertama ada di 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 10. Kita nanti akan baca dari bagian ini saja ya. 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Minta saya bacakan. Samuel pasal 10 ayat 8 ya. Kamu harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Samuel memerintahkan Saul menunggu 7 hari di Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, juga apa yang harus Saul lakukan kepada bangsa Israel. Jadi saat ini mereka sepertinya akan menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin. Kita lihat lagi kemudian keadaan menjadi begitu rumit gitu ya. Kita akan dulu baca di 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 10, satu orang tua raja dari Lause Lewi, kemudian satu-satu ya. Ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan bergema di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan gerigi. Maka ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedangkan Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Apalagi ya? Sebab itu Saul berkata, bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Saul berkata. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Jadi dalam keadaan yang sudah panik gitu ya, tentara Israel berpencar ketakutan melihat pasukan yang sangat besar dari orang Filistin, Saul tidak menunggu sampai akhir hari ke-7 dan dia mempersembahkan korban meskipun dia bukanlah seorang imam atau nabi. Dan baru saja dia habis mempersembahkan korban, Samuel tiba. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa
Saul tidak sabar menunggu sampai hari ke-7 berakhir. Setelah kejadian itu kemudian Saul menyampaikan alasannya kepada Samuel. Apa saja alasan yang dia berikan kepada Samuel? Kita akan lanjutkan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 11 dan 12. Saya bacakan aja ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada aku yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia berusaha membenarkan dirinya dan berbalik menyalahkan Samuel. Saya mau tanya kepada lausu-lausu, Samuel salah nggak dalam hal ini? Dia telat nggak? Enggak ya. Hari ke-7 itu menurut tafsiran belum berakhir, mungkin sekitar 2 atau 3 jam lagi baru berakhir gitu ya. Jadi dia harusnya nunggu sampai hari ke-7 berakhir. Kalau kita mungkin di Indonesia sampai jam 12 malam gitu ya, baru esok harinya. Nah, ini dia udah nggak sabaran. Hari ke-7 terus belum habis dia udah kemudian memberanikan diri untuk mempersembahkan korban, dan ini adalah hal yang fatal ya. Dan alasan yang kedua, dia menunjuk bahwa keadaan memaksa dia untuk mempersembahkan korban. Orang Filistin mungkin akan menyerang dan dia telah kehilangan pasukan. Jadi cuma tinggal 600 orang yang ada sama dia. Dalam hal ini kita melihat bahwa Saul itu kurang bijaksana dan sebagai pemimpin dia itu kayaknya kurang cakap. Harusnya kalau dalam keadaan genting, pertama dia harus minta pertolongan Tuhan ya. Bagaimana minta pertolongan Tuhan? Tentunya dia bisa mengutus orang untuk pergi mencari Samuel gitu ya. Pasukannya kan banyak, bisa diutus untuk pergi menanyakan apa yang harus saya lakukan pada saat kritis seperti ini. Jadi dia nggak lakukan itu, padahal dia bisa. Dan kemudian dia mengambil jalan yang Tuhan tidak izinkan gitu ya. Dia kemudian berani mempersembahkan korban yang bukan, dia nggak boleh karena dia bukan imam atau nabi. Walaupun dia raja, tapi dia nggak boleh lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Nah yang ketiga, dia punya alasan rohani, ya kelihatan alasannya bagus. Dia tidak akan pernah berperang tanpa pertama-tama memohon berkat Tuhan dan tanpa berdoa serta mempersembahkan korban. Salah nggak sih ini lausu-lausu? Tindakan ini sih meminta mohon berkat sama Tuhan sih nggak salah ya, tapi yang salah adalah dianya. Kenapa dianya yang berani mempersembahkan, bukan harus kita nunggu Samuel karena dia nggak berhak gitu ya. Jadi dia memberikan alasan-alasan yang kemudian seolah-olah membenarkan dirinya sendiri. Kita lihat ujian yang kedua yang Tuhan berikan kepada, sebelum ujian kedua ada dulu teguran yang diberikan kepada Saul ya. Saul ditegur oleh Samuel dan hukuman dijatuhkan. Minta lausu bacakan lagi ya, dari mulai lausu Santoso lagi, satu orang satu ayat aja. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul tidak menaati perintah Allah. Dia dengan lancang memberanikan diri mempersembahkan korban yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam atau nabi. Dan apa yang diberikan oleh Allah sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya, hukuman Allah adalah Allah akan mengambil jabatan raja dari keluarga Saul. Sebenarnya Tuhan sudah punya rencana untuk mengokohkan keluarganya Saul menjadi raja, tapi karena dia tidak taat, akhirnya Tuhan bilang, aku akan mencari seorang raja yang lain yang akan menuruti kehendakku. Dan kita tahu siapa itu adalah nanti Daud ya. Jadi, hukuman yang diberikan kepada Allah untuk Saul yang tidak taat. Ada lagi ujian kedua yang diberikan kepada Saul. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 3. Diteruskan lausu ya.
1 Samuel 15. Saul ditetapkan sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membahas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan. Saul mendapat perintah Allah dari Samuel ya untuk menumpas segenap bangsa Amalek, tidak boleh membawa barang jarahan. Jadi harus ditumpas semua sampai habis. Siapakah bangsa Amalek itu? Bangsa Amalek itu merupakan musuh dari bangsa Israel ya. Karena waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek ini menyerang dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi mereka nggak ada permusuhan dengan Amalek, tapi kemudian mereka menyerang bangsa Israel dan bagian barisan yang paling belakang dari rombongan itu kemudian ada yang dibunuh gitu ya. Jadi Tuhan sangat marah gitu dengan tindakan itu. Tapi Tuhan kemudian membalaskannya baru setelah ini. Jadi udah lama sekali jangka waktunya ya, dari mulai mereka keluar dari Mesir sampai saat sekarang Tuhan memberikan perintah lagi kepada Saul, karena Saul dianggap sudah mempunyai pasukan yang sudah besar dan kuat, dan dia diperintahkan untuk membunuh bangsa Amalek, membinasakan bangsa Amalek. Yang kedua, Saul tidak menjalankan perintah Allah. Ternyata raja orang Amalek itu ditawan, nggak dibunuh, ya. Dan barang-barang jarahannya juga yang bagus-bagus diambil gitu ya. Jadi yang jelek-jelek ditinggalin, yang bagus-bagus diambil semua. Kita lihat dari ayat 7 sampai 9. Silakan dilanjutkan langsung. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agar raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, ular, domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini juga Saul nggak menjalankan perintah Allah ya. Semua barang jarahan harusnya juga dimusnahkan dan juga orang-orang juga dimusnahkan, tapi kemudian dia melawan Raja Agag. Apa alasan dari Saul lagi untuk membela dirinya dari apa yang sudah dia lakukan? Kita lanjutkan ayat 15 dan 24, silakan. Satu orang. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa setelah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ya, jadi alasan yang dicari-cari juga ya. Dia takut kepada rakyat dan mengabulkan permintaan mereka untuk menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebagai raja tentunya Saul punya otoritas ya. Jadi kalau dia memerintahkan semua nggak boleh diambil, pasti anak buahnya akan ikut ya. Tapi kayaknya dia nggak tegas dalam hal ini. Jadi dia bilang, dia kemudian menyalahkan rakyat itu yang menyuruh. Jadi saya kalau nggak mengabulkan permintaannya nggak enak. Terus ada lagi, domba-domba, kambing domba yang bagus-bagus itu tuh mau dipersembahkan untuk Tuhan gitu ya. Jadi dia mengambil alasan lagi yang kelihatannya rohani, tapi Tuhan juga tidak berkenan karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Hukuman dari Tuhan adalah bahwa dia akan ditolak ya sebagai raja. Saya akan bacakan saja.
1 Samuel 15, 23b. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak Saul sebagai raja atas Israel. Setelah kejadian ini kemudian Saul datang mencari Samuel, ya. Tapi kita lihat bahwa Samuel juga sebenarnya sudah tidak mau lagi berurusan dengan Saul karena dia sudah merasa Tuhan sudah mengangkat dia sebagai raja, tapi dia tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan dia memohon-mohon agar Samuel balik lagi untuk bersama-sama dengan dia menghadap, kayaknya seperti ada satu acara mereka harus hadir gitu ya. Jadi dia minta-minta mohon-mohon kepada Samuel untuk hadir di acara itu, karena kalau nggak hadir mungkin dia akan malu, kehilangan muka gitu ya sebagai raja. Akhirnya kemudian Samuel juga ikut dia di acara itu karena dia pada saat itu masih menjadi raja Israel, ya. Saul memiliki banyak kualifikasi sebagai raja, tetapi dia kehilangan satu hal terpenting, ketaatan kepada firman Allah. 1 Samuel 15:22, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, jadi walaupun kita lihat Saul sebagai raja, mungkin dia pintar berperang, kemudian dia juga dari keluarga yang kaya, badannya tegap, gagah, punya kekuasaan, tapi hal-hal terpenting yang ada di dalam dirinya yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kepada firman, bukan yang lain-lain, karena itu yang paling penting bagi Tuhan. Mengapa ketaatan pada Allah itu sangat penting? Ketaatan pada kehendak Allah dengan rendah hati, tulus dan sungguh-sungguh lebih menyenangkan hatinya dan mendapat perkenan dari Tuhan ketimbang segala korban bakaran dan persembahan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu ingin kita menyukakan hatinya dari apa yang kita lakukan. Dia menyukainya dan dia tahu bahwa yang dilakukan itu menyenangkan hatinya. Jadi kalau dibandingkan dengan cuman kasih persembahan tapi hatinya memang nggak ada untuk Tuhan, hatinya nggak tulus dan nggak ada kerendahan hati, nggak sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, bagi Tuhan itu kayaknya nggak ada artinya. Karena ketaatan lebih penting daripada segala korban yang dipersembahkan kepada Allah. Tidak ada yang begitu membuat Allah murka daripada ketidaktaatan, yakni melawan kehendaknya dengan kehendak kita sendiri. Ya, jadi kita lihat, kita mungkin bisa mempersembahkan seperti Saul tadi mempersembahkan korban, tapi menaklukkan pikiran dan kehendak kepada Allah itu adalah hal yang sulit. Ya, jadi bagaimana kita kemudian menghilangkan atau menundukkan keinginan kita kepada keinginan dari Tuhan. Jadi di sini yang ingin Tuhan tekankan adalah Allah murka kalau kita tidak taat kepada Dia. Karena apa? Kalau kita tidak taat berarti kita melawan kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri, seperti yang sudah dilakukan oleh Saul terhadap Allah. Mari kita melihat apa yang menjadi akar kegagalan dari Saul. Akar kegagalan dari Saul adalah pertama kesombongan. Sebagai raja, dia merasa bisa berbuat apa aja. Jadi dia merasa saya ini raja, saya bisa berbuat apa yang aku inginkan. Seperti dia mempersembahkan korban itu bukan haknya, tapi dia berani lakukan itu. Dan setelah lakukan dia juga mencari alasan untuk membela dirinya. Raja Agag ditawan untuk kemuliaan dan kebesaran dirinya. Tuhan sudah katakan tidak boleh ada yang hidup, semua harus dimusnahkan, tapi dia mau menawan Raja Agag untuk kemuliaan dan kebesaran karena bisa dipamerkan bahwa dia sudah bisa menawan raja yang sudah dia taklukkan, ya. Jadi untuk kemuliaan dan kebesaran dirinya sendiri. Dia juga mendirikan suatu tanda peringatan di Karmel atas kemenangan orang dari bangsa Amalek, tapi bukan untuk Allah, tapi sesungguhnya untuk dirinya. Karena dia nggak mendapat perintah.
Biasanya mendirikan tanda peringatan tuh ada mungkin melalui nabi, diberitahukan kepada dia baru mendirikan tanda peringatan itu. Tapi ini enggak. Jadi Saul benar-benar sombong ya. Jadi dia mendirikan satu tanda peringatan tentang kemenangan dia atas bangsa Amalek. Sebenarnya itu untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua dari akar kegagalan Saul adalah sifat memberontak yang ada di dalam dirinya, pemberontakan. Dia tidak mau menaati perintah Allah. Terang-terangan dia mau tidak menaati perintah Allah. Ya, jadi Allah ingin kita menaati perintahnya secara 100%. Jadi maksudnya nggak ada kemudian satu kemudian dilakukan terus yang lain dilalaikan. Jadi tidak mau menaati perintah Allah, nggak mau dengar apa yang Tuhan lakukan yang sudah diperintahkan kepada Saul. Yang kedua, dia mulai menetapkan dirinya sebagai seorang raja yang mutlak, bukan lagi seorang wakil Allah. Kita tahu bahwa Saul dipilih oleh Allah, ya. Jadi Allah adalah rajanya, raja dari Saul. Jadi bukan Saul yang menjadi raja yang mutlak bagi orang Israel. Dia hanya sebagai wakil Allah saja yang mendapatkan mandat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi di dalam hal ini Saul juga ada jiwa pemberontak, ada pemberontakan terhadap Allah bahwa kayaknya kalau bisa saya yang jadi raja, berarti ya saya yang berkuasa gitulah ya. Dari kegagalan Saul, kita melihat bahwa ada satu teladan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yesus telah melewati semua ujian ketaatan. Dia secara sempurna menaati kehendak Allah dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya minta Lau Suyul Ajeng bacakan. Susah kalau PKK ya. Itu hukumannya. Ibrani 14 ayat 4 ayat 14. Ibrani 4. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah mencobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan sudah melewati semua ujian ketaatan ya. Udah selesai bacanya? Udah kan? Oh. Aku jadi nyamuk. Sebab itu maka kita dengan penuh berani mengakhiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita lihat Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik kepada kita. Dia melewati ujian yang paling berat, yaitu harus mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib ya, demi untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan Yesus juga tidak pernah berdosa ya. Jadi melalui ujian atau cobaan yang dia alami selama dia berada di dalam dunia ini, dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Dan sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kita sekarang bisa datang kepada Allah tanpa ada perantara lagi. Seperti pada zaman perjanjian lama, kita bisa datang kepada Allah, mendekati Dia, berdoa kepada Dia, dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia ada di sorga untuk menjadi kayak seperti kita kalau mengalami permasalahan, kita mengalami masalah dalam doa, Dia akan menolong kita di dalam kelemahan yang ada pada kita. Khususnya Dia datang kepada kita akan Dia menjadi pembela lah bagi umatnya di hadapan Allah. Karena ketaatan Kristus, kita yang gagal juga bisa menjadi anak-anak Allah karena iman kepadanya. Ada di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27. Silakan lagi dibaca. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Ya, kita adalah anak-anak Allah, kita bukan hamba lagi, kita bisa datang dan menghampiri Allah karena iman di dalam Kristus. Dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengandalkan Dia semata untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan setelah kita mengakui beriman di dalam Dia melalui baptisan. Ya, jadi sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah karena kita beriman kepadanya. Kita yang gagal sudah bisa Tuhan terima menjadi anaknya melalui iman kita kepada Dia. Karena ketaatan Kristus, Allah menerima kita ketika kita percaya kepadanya. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Dilanjutkan langsung ya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih Allah kepada kita yang berdosa terbukti melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Kematian Kristus menempatkan kita dalam hubungan yang sama sekali baru dengan Dia bahwa Ia berkenan menerima kita. Kita dibenarkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi karena ketaatan Kristus kita juga kemudian bisa diterima oleh Allah, kita juga bisa percaya kepadanya dan kita juga akan diselamatkan dari murka Allah. Sama seperti Saul, kita juga sering gagal dalam ujian ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya dalam hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam hal mengasihi Allah, beribadah, apakah kita juga beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah? Dan dalam hal berdoa, apakah kita juga dengan tekun berdoa, juga dalam membaca Alkitab, apakah kita juga menjalankan disiplin dengan tekun membaca Alkitab dan mau melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal mengasihi sesama, apakah kita juga menolong teman atau orang lain dan mendoakan teman kita, bahkan kita mau mengampuni musuh kita, mau kemudian mengasihi musuh kita. Seperti Saul, kita ingin menjadi yang utama dan mendapat pujian. Kita bertindak seolah-olah kita tahu lebih baik dari Allah. Jadi tadi yang menjadi akar kegagalan dari Saul adalah kesombongan dan kemudian ada pemberontakan terhadap perintah Allah ya. Dan kita kadang-kadang juga suka ingin menjadi yang utama dan mendapat pujian. Padahal kita tahu bahwa Allah tahu lebih baik daripada kita. Allah pasti merencanakan yang terbaik untuk kita. Pada saat kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita, serta pertolongan dari Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menaati perintah Allah. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, kita mau dikendalikan, kita mau dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, serta ada pertolongan dari Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menaati perintah Allah. Jadi ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa menaati itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Ya. Kita akan masuk kepada sesi kita akan meminta murid-murid kita mengambil komitmen. Dari pelajaran ini, marilah kita mau menaati perintah Allah dalam hal membaca Alkitab. Apakah kita tekun membaca Alkitab kita satu pasal satu hari seperti yang dicanangkan oleh gereja kita ya. Jadi mulailah kita mengatakan kepada murid kita, kalau kita memang mau menaati perintah Allah, ayo baca Alkitab satu pasal satu hari ya. Dan kita juga berdoa dengan tekun, beribadah kepada Tuhan, datang ke KPR, datang ke TG untuk beribadah. Dan dalam beribadah, bagaimana sikap kita yang harus kita perhatikan? Kita fokus mendengarkan lausu-lausu kita. Kalau mengajar di kelas, kita tidak main handphone. Dan kalau lagi ikuti puji-pujian di dalam ibadah, kita juga tidak mengobrol atau main handphone ya. Jadi
kita mau meminta murid-murid kita menaati perintah Allah dalam hal-hal selama dia beribadah, apa sikap yang harus dia tunjukkan. Dan jangan sampai kita nggak fokus, bahkan kehilangan fokus dari mendengarkan firman Tuhan, baik di dalam kebaktian, di pujian, maupun di dalam ruang kelas kita. Mungkin ada yang ngantuk-ngantuk ya, gak konsentrasi mendengarkan guru-guru bercerita. Jadi mulailah kita belajar, kemudian mengajak anak-anak kita akan mulai menaati perintah Allah dari hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam kita ikuti ibadah maupun di dalam kelas yang akan yang kita ikuti. Biarlah kita boleh kemudian menaati hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Mungkin ada masukan dari Anda dan Kalau dari saya secara pribadi sebenarnya secara materi itu nggak masalah, cukup detail, cukup menunjukkan sesuai, nggak apa-apa langsung biasa. Cukup menunjukkan, saya cukup mewakili juga poin-poinnya. Cuma memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditambahkan dan juga menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, alangkah baiknya, ini saya nggak bahas soal PPT-nya, tetapi bagaimana kita menjadikan ini cerita. Ini kan lumayan, 13 sampai 15. Ini kalau nggak dijadikan cerita, mereka juga bingung kalau tiba-tiba tuh langsung baca penggalan ayat yang mungkin mereka nggak ngerti ini konteksnya apa gitu. Kayak misalnya tadi kan kita baca di pasal 13 ayat 5 sampai 10, oh Saul tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang di luar perintah daripada ini kan. Terus mungkin mereka yang nggak tahu ceritanya, mereka juga bingung maksudnya ini apa yang jadi problemnya. Nah, alangkah baiknya sebelum masuk ke bagian-bagian itu, langsung ceritakan dulu konteksnya itu seperti apa. Oh ini Saul sudah bertugas nih jadi raja. Karena kita udah lihat, oh ternyata mereka minta raja. Sekarang Saul sudah jalani tugasnya sebagai raja, dia memimpin. Konteksnya adalah dia akan menghadapi peperangan bersama melawan dengan bangsa Filistin. Nah, tiba-tiba setelah dia dapat kabar bahwa bangsa Filistin itu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyerang dia mulai ketakutan. Nah, ketika dia mulai ketakutan ini, baru langsung lanjutkan ceritanya. Nah, setelah lanjut ceritanya ini baru mulai masuk nih ayat-ayatnya. Oh, yang tadi pasal 13 ayat 5 sampai 10. Apa yang jadi problemnya si Saul? Nanti baru tanya ke mereka. Kira-kira kalau jadi Saul, wajar nggak sih kita takut misalnya, kita cemas gitu ya, karena prajurit kita cuma dikit, prajurit mereka banyak, mereka juga lebih jago, wajar nggak? Wajar. Tapi apa yang menjadi salah ketika dikatakan dia belajar mandiri? Kan poin utamanya adalah dia tidak mengandalkan Tuhan, dia menunjukkan kemandiriannya. Dia berpikir bahwa udahlah nanggung 3 jam lagi misalnya kan, nggak masalah lah, lakukan aja lah daripada nggak selamat misalnya. Nah kan sebenarnya dia juga berusaha untuk dia tetap mengandalkan Tuhan, tetapi dengan bagian yang berbeda, dengan server yang berbeda gitu. Sampai makanya kan tadi dibilang, rakyat bilang udahlah kita kumpulin aja binatang-binatangnya, itu juga bisa kita pakai buat persembahan buat Tuhan gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk ketaatan daripada Saul. Dia menunjukkan kemandiriannya. Maka di dalam cerita itu Rasul bisa langsung tambahkan, apa sih bukti Saul itu tidak mau ngandalin Tuhan gitu? Apa sih yang bukti Saul itu ngandalin pikiran dia sendiri? Karena kan poin utamanya adalah dia tidak mandiri, dia menunjukkan kemandiriannya di luar Tuhan itu. Artinya sederhananya kan dia mengandalkan diri sendiri, pemikiran dia sendiri. Nah itu yang ditunjukkan. Jadi selain daripada cerita, tunjukkan apa nih bukti kemandirian Saul yang tidak mengandalkan Tuhan itu. Yang mungkin dia berpikir dalam pemikiran dia ya nggak salah juga gitu loh, kan memang dia butuh pertolongan gitu kan. Nah cuma masalah ada problem yang lain di mana dia tidak taat. Nah dari situ tadi kan dibahas bahwa akhirnya di sini kita ngelihat karena Saul gagal makanya Tuhan nggak pakai Saul. Sebenarnya Tuhan dari awal nggak pakai Saul. Karena kan hari ini kita mengajarin bahwa Tuhan memang gak pakai Saul. Itu Tuhan izinkan karena permintaan rakyat. Makanya Tuhan izinkan dan ada syaratnya yang di slide pasal 1 itu kan ada syarat. Oke, jadinya double nih 20%, 10 buat Tuhan, 10 buat ini segala macam. Ada resikonya. Nah, tunjukkan juga bahwa di situ ada problemnya nih. Gitu. Nah, setelah melihat hal itu, menurut saya penting untuk di-clearkan bahwa ya yang saya pelajari sih memang Tuhan nggak pakai Saul. Tuhan mengizinkan Saul itu ada sebagai raja karena itu request daripada rakyat. Dan sama menunjukkan perizinan Tuhan bukan berarti perkenanan Tuhan.
Tidak selalu apa yang Tuhan izinkan berarti Tuhan menginginkan hal itu. Nah tetapi gara-gara hal ini Tuhan akhirnya menyatakan kehendaknya buat orang Israel. Nah sekarang lu minta raja, gagal, sekarang gue tunjukin raja yang sebenarnya siapa. Nah nanti baru konekkan ke dalam Yesus Kristus. Nah setelah itu setelah ceritanya berlanjut kan habis itu tiba-tiba langsung lompat nih ke Tuhan Yesusnya. Oh Tuhan Yesus tuh taatnya sempurna di dalam Ibrani 4. Menurut saya jangan langsung lompat ke situ. Tanyakan dulu, nah sekarang gimana nih dengan hidup kita hari ini gitu ya. Kita ini masih jadi orang yang sok mandiri, yang apa-apa pertimbangan pikiran kita sendiri. Kita mungkin gak ada konsultasi sama Tuhan, gak pernah doain, mungkin juga gak pernah tanya orang tua gitu ya. Kenapa? Karena orang tua adalah baginya Tuhan juga. Ya walaupun tidak semua orang tua sempurna gitu ya. Mungkin tidak semua orang tua juga agamanya Kristen. Tapi kan at least orang tua menjadi peran sebagai tempat untuk berdiskusi, bertanya jawab buat mereka gitu. Nah tunjukkan, mungkin di bagian itu tunjukkan tentang kemandirian di dalam diri anak-anak. Mungkin mereka merasa mereka yang paling jago, paling pintar, bisa nyetir orang yang di atas misalnya. Gitu ya, punya kegiatan apa mereka plan-plankan sendiri misalnya. Nah itu kan tunjukkan kemandiriannya. Ada problem di sana, dia tidak mengikuti figur otoritas, ordo yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Nah itu tunjukkan bahwa ya problemnya itu di dalam apa? Ya hati yang berdosa itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa menang melawan kegagalan itu? Ya berarti harus diberesin dari hati. Nah siapa yang bisa beresin hati? Manusia nggak bisa. Bahkan manusia nggak pernah ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia itu. Maka perlu seseorang yang di luar dari diri kita yang menolong. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Baru tunjukkan. Karena ya dia menunjukkan ketaatan itu kepada Bapa. Dia datang bukan hanya cuma untuk menyelamatin kita doang, enggak. Dia tunjukkan ketaatannya. Kenapa dia tunjukkan itu? Karena dia memberikan teladan. Dan setelah kita diselamatkan, maka kita punya power juga untuk bisa taat sebenarnya. Maka tadi slide langsungnya bagus tuh di bagian akhir ada pertolongan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa taat sama Tuhan. Nah, setelah itu tadi kan dibilang ada soal yang kita dulu pakai perantara, sekarang tadi kan ada singgungannya kayaknya lebih dinangkap anak-anak pas saya dengar itu adalah dulu pakai perantara, sekarang tuh enggak. Sebenarnya sekarang juga ada perantaranya, tapi Yesus Kristus itu sendiri yang jadi perantara. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 terjemahan sederhana Indonesia dia bunyinya gini. Karena Allah itu esa, karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Maka dialah jadi perantara kita. Nah sekarang apakah kita nggak ada perantara? Tetap ada, tapi pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi perantara kita. Nah kemudian yang terakhir setelah slide yang tadi kan setelah munculin yang Yesus Kristusnya, terus ada slide yang oh kita ini sama kayak Saul, oh kita ini sama kayak Saul. Menurut saya alangkah baiknya yang sama-sama kayak Saul ini sebelum slide Kristosentrisnya. Jadi bagaimana dengan kita? Oh kita tuh bla 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 bla. Ini mirip ya kayak Saul. Sama ya kayak Saul tuh kayak gini, kita juga sering kayak gini. Cuma beda konteksnya aja. Tapi menunjukkan akar permasalahan sama, problem yang sama. Nah, sekarang bagaimana kita melihat solusinya itu? Nah, baru munculkan slide Kristosentrisnya. Terakhir baru masuk komitmen. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, komitmen yang menurut saya enggak mesti hanya sebatas tindakan apa yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Kalau ini kan terkesan semua itu yang berhubungan dengan kerohanian dalam pengertian, ya nggak salah, itu nggak salah. Maksudnya perlu ditambahkan hal-hal yang lain. Misalnya contoh ketika mereka di rumah bagaimana mereka menghormati orang tua memberikan arahan misalnya. Atau di sekolah mereka ikutin aturan sekolah, pimpinan memberikan arahan. Nah, karena kan masalah, misalnya contoh elosis, kadang kan atas ngomong apa dimomongin, misalnya ini atas ini pelit. Ya mungkin ada kesalahannya juga, tapi maksud saya ya kita belajar tunduk ikut dengan bagaimana Tuhan yang memimpin melewati orang-orang yang Tuhan sudah utus gitu. Terlepas ada kesalahan dan enggaknya gitu. Nah itu menurut saya perlu dieksplor dan ditambahkan sesuai dengan konteks. Ya nggak hanya Bina Kasih lah, soal sekolah yang lain juga saya percaya pasti ada problem itu. Mau sekolah baru, mau sekolah lama juga pasti ada. Nah mungkin itu sih kalau dari saya untuk tambahan dan yang perlu kita perhatikan. Mas dari sih. Gitu terus kayaknya tiap minggu. Terus mungkin ada tambahan lagi. Ada beberapa
Iya, kita. Ada kis itu mengkisi, itu dalam itu cuma ketik jam. Iya, jam. Ada berapa tulisan yang typo. Salah ketik. Saya berapa? Aku pengen kasih pendapat Boleh. soal raja zaman apa nih, kerajaan di Israel dengan raja zaman sekarang itu beda. Sekarang kan turun temurun. Kalau itu memang dipilih Tuhan. Kita ingat kan Samuel diminta untuk mengurapi raja tersebut. Jadi raja itu hanya taat kepada rakyat, kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Jangan takut kepada rakyat, tapi malah sama Tuhan yang. Jadi ini kita harus model kerajaan itu beda dengan kerajaan zaman sekarang. Mungkin itu sebagai wawasan kita, bukan untuk diajarkan. Ya. Itu kalau nggak ada lagi, apa ada pengumuman? Ya. Kapten. Oh mati. Ayo masukkan, nanti rusak data. Nanti mau ulang lagi nggak mau. Tuh, nanti hilang lagi. Nggak mati.